Dia bilang tadi, Ya. dia tidak mau jawab apakah mengakui atau tidak ijazahnya Jokowi, tapi demi imunitasnya Betul. datang ke Solo dan berdamai. Betul. Itu sikap kesatria atau apa? Pendapat apa gimana? Justru itu mengkonfirmasi bahwa memang proses SP3 itu cacat hukum. Kenapa cacat? Ya, karena kalau kita bicara SP3 itu ada syarat objektif dan syarat subjektif. Ya. Syarat objektif diatur di pasal 5 berkaitan dengan tindak pidana apa saja yang bisa di SP3 dengan restoratif justice. Ya. Dan di situ tegas dinyatakan kalau tindak pidana itu sampai 5 tahun. Jadi Ya. tidak boleh tindak pidana di atas 5 tahun. Sementara kasus Egy Sujana kan kena 160 KUHP dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya di atas 5 tahun. Syarat objektifnya tidak terpenuhi. Ya. Jika ada syarat subjektif ini pasal 55 disebutkan 99, mohon maaf, itu disebutkan bahwa ada kesepakatan para pihak, ada permintaan maaf, ada permaafan dan di situ terjadi pemulihan. Ya. Nah, ternyata keterangan dari kuasa hukum Egy Sujana tidak terjadi itu. Artinya apa? Sebenarnya restoratif justice ini adalah bagian strategi politik Joko Widodo untuk memecah belah kekuatan para pengkritiknya seolah-olah dengan berhasil ya mengkudeta 2 orang saja begitu, kemudian mampu membungkam yang lainnya mentalnya jatuh sehingga yang tadinya barang diyakini palsu menjadi asli begitu, sehingga dia mendapatkan kemenangan politik dengan statement asli itu, dan itu sebenarnya dikehendaki Jokowi sejak awal, berdamai dengan kesepakatan pengakuan asli, cabut perkara dan dipulihkan. Dan klien Anda bakal datang ke Solo atau? Saya pastikan tidak, dan bahkan makin menegaskan setelah gelar perkara khusus di 15 Desember 2025 yang lalu, setelah diperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai asli itu, makin meyakini bahwa ijazah tersebut bermasalah. Apalagi rentetan peristiwa setelahnya ternyata banyak rangkaian peristiwa yang dikonsolidasi oleh Solo sampai ada perintah dari Jokowi kepada penyidik untuk SP3 ini. Kan itu ceritanya sudah beredar luas. Ya. Dan itu mengkonfirmasi bahwa kendali penyidikan Polda Metro Jaya tidak lagi atas hukum, baik KUHP lama maupun KUHP baru, tetapi oleh Jokowi. Dan ini makin meneguhkan posisi kami, posisi klien kami, bahwa memang ijazah ini bermasalah. Dengan Begitu. melihat perkembangan betapa besarnya pengaruh Jokowi, Anda tidak merasa ya udahlah nggak akan menang deh? Persoalannya bukan soal menang atau kalah, tetapi soal kebenaran yang harus dituntaskan di era kita, di mana era kita ini tidak boleh mewariskan hutang sejarah kepada generasi selanjutnya. Ya. Dan persoalannya saat ini bukan lagi persoalan Roy Suryo, Rismon Sianipar atau Tifauziah Tiasuma, tapi ini adalah persoalan publik yang ketika klien kami mengambil pilihan damai, itu pun tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi akan fight terus. Oh iya, tentu, dan kami tegaskan bahwa restorasi ini tidak pernah bisa merestorasi barang yang bermasalah menjadi barang yang sah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.